Ya. Ya, siap, berat. Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mulai pembelajaran pada kalian kita berdoa. Merupakan absensi Putri, adik dulu. Sylvia, adik dulu. Adik dulu. Aulia Febrian, adik dulu. Masa, adik dulu. Aira, adik dulu. Ella, Yasmin, Mawati, adik dulu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Sekarang timbalan seseorang. Coba ya, mereka sudah memberikan contoh yang sangat biasa. Masing-masing. Satu adalah menjelaskan pengertian dan kalimat dari tugas. Dua, menjelaskan dasar dan bagi pengertian dari tugas. Tiga, menganalisis cara menilai dari tugas. Selanjutnya mempresentasikan paparan tentang pengertian dari tugas. Selanjutnya terminologi ya. Ini kata ikhlas yang artinya adalah murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah kata ikhlas adalah membersihkan atau perbuatan dari hal-hal yang kotor seperti mengharap kemudian dari hal-hal atau perbuatan lain selain dari Allah. Nah, ada definisi lain terkait dengan ikhlas adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ciri-ciri dari ikhlas. Nah, jadi ada ciri-ciri ya atau yang ada bagian dari diri seseorang. Nah, ciri-ciri seseorang yang ikhlas itu dapat dikenali atau ditunjukkan dengan perilaku seperti ini. Satu, tidak lagi mengharap atau melakukan pujian dan hinaan orang lain. Jadi orang ikhlas itu tidak mengharap pujian dan tidak mengharapkan hinaan dari orang lain. Selanjutnya adalah tidak lagi melihat kepada hal-hal yang membahayakan keluarga dan perbuatan Jadi yang kedua itu adalah dia tidak memperhatikan manfaat atau bahaya dari perbuatan, ya. Amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain tidak diingatkan lagi atau dimaafkan lagi, ya. Ini adalah ciri-ciri yang perbuatan yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Ya, jadi selama kita ikhlas dalam menjalankan sesuatu amalan, maka setan itu tidak akan terhindar mampu menggoda seseorang ya dalam ibadahnya. Nah, yang kedua adalah akan selamat dari siksa dan
makan ya, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa kebiasaan ya, ya dimulai yang makan itu misalnya akan melakukan semua kesalahan orang yang pernah menzolim Islam ya. Yang paling dua kan selanjutnya yang keenam adalah tidak mudah marah dan tidak dipercaya oleh amarah. Nah, orang fasik itu juga tidak cepat marah ya, atau tidak mudah marah ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah selalu. Kenapa orang ikhlas itu memang banyak menyayangi dia diskusi dari sama kelompoknya. Dia untuk itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Oke baik, kelompok satu bergabung dengan dan 3. Setiap perwakilan dari kelompok masing-masing dari mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Nah, silakan ibu persilakan kelompok terakhir dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pengertian ikhlas menurut saya kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur bersih, jernih, memurnikan dan membersihkan sesuatu. Sedangkan secara istilah pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ikhlas merupakan suatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2.
tidak mengenai tentang ciri-ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghilangkan pujian dan senangan orang lain. Kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi menanamkan perubahan misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Ketiga, tidak menginginkan pahala dan perbuatan yang tidak benar. Kemudian juga dari hasil diskusi kelompok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mempersilakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, perwakilan dari kelompok 4. Adapun manfaat sikap ikhlas yang pertama yaitu terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Yang kedua, akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang kelima, menjadi manusia yang pemaaf. Yang keenam, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Yang ketujuh, selalu disayangi dan disenangi orang lain. Yang kedelapan, dijauhkan dari sifat-sifat kotor dan seperti ujub, takabur, dan iri. Yang kesembilan, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Yang 11, menjadi seorang yang hebat dan kuat. Yang 12, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, baik. Tadi itu materi terkait dengan ikhlas, mulai dari pengertian hingga manfaat dari beriman ikhlas. Nah, selanjutnya ada aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan adalah buatlah contoh yang mencerminkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tuliskan manfaat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah tuliskan ciri-ciri ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan dikerjakan oleh beberapa kelompok yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah tuliskan berbagai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk mengerjakan aktivitas ini, kita bertunggu ya sampai 4. Ini ada refleksi yang selanjutnya kita lakukan adalah setelah mempelajari materi manisnya iman dengan ikhlas, niat dan cinta ikhlas, apa manfaat yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian boleh menuliskan 3 manfaat di bawah ini ya, sesuai dengan yang kalian rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian menggambarkan coba iman ikhlas, apa yang kalian rasakan? Kalian boleh tuliskan di lembar yang akan dibagikan. Yes. Kita pada kesempatan atau pertemuan pada